Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 8, bagaimana kabar kalian? Semoga selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Tetap semangat belajar dari rumah. Mari kita lanjutkan belajar mengenai relasi dan fungsi. Pada pertemuan ini kita akan berlatih mengerjakan latihan soal dan pembahasannya ya. Perhatikan, kita bahas soal yang kemarin dulu pada pertemuan sebelumnya. Kita punya fungsi fx sama dengan 5x ditambah 5. Tentukan nilai dari fungsi 4 dan negatif 3. Nah, diketahui fungsi x-nya itu 5x plus 5. Lalu kita disuruh menentukan fungsi dari 4. Caranya, x-nya kita ganti dengan 4. Fungsi asalnya 5x plus 5. 5-nya tetap 5. X-nya kita ganti dengan 4. 5 yang belakang tetap 5. Lalu kita hitung, ini artinya kali. 5 dikali 4, 20. 20 tambah 5, 25. Sekarang kita cari fungsi dari negatif 3. Fungsi dari negatif 3 sama dengan fungsi asalnya 5x plus 5. 5-nya tetap 5, x-nya diganti negatif 3, 5 yang belakang tetap. Tinggal kita kalikan, 5 kali negatif 3, negatif 15, ditambah 5. Negatif 15 ditambah 5, hasilnya adalah negatif 10. Jadi, fungsi 4 hasilnya 25, fungsi negatif 3 hasilnya negatif 10. Oke? Lanjut ke soal nomor 2. Hampir sama, cuman fungsinya adalah x kuadrat dikurangi 4. Kita disuruh menentukan fungsi dari 5 dan fungsi dari negatif 4. Atau bayangan dari 5 dan bayangan dari negatif 4. Kita masukkan fungsinya ini x kuadrat dikurangi 4. Lalu kita masukkan 5-nya, berarti x-nya diganti 5. Jadi 5 pangkat 2 dikurangi 4. 5 pangkat 2, 25. 5 pangkat 2 artinya 5 dikali 5. 5 dikali 5, 25 dikurangi 4, hasilnya 21. Selesai. Lanjut ke fungsi yang negatif 4. Sama, dia dimasukkan ke dalam x kuadrat min 4. X-nya negatif 4, karena di sini fungsi dari negatif 4, dipangkatkan 2, dikurangi 4. Negatif 4 pangkat 2, 16. 16 dikurangi 4, hasilnya 12. Selesai. Lanjut, nomor 3. Diketahui, fungsi x sama dengan 3x dikurangi 5. Dengan daerah asal negatif 1, 0, 1, 2, 3. Tentukan daerah hasilnya. Ini caranya juga sama. Kita tulis dulu fungsinya. Fungsi x sama dengan 3x dikurangi 5. Kita hitung satu persatu semua daerah asalnya. Dimulai dari negatif 1. Berarti 3-nya tetap 3. X-nya diganti negatif 1. Dikurang tetap dikurang. 5-nya tetap 5. 3 dikali negatif 1, negatif 3. Negatif 3 dikurangi 5 sama dengan negatif 8. Begitu juga fungsi untuk 0. Berarti 3-nya ditulis, 0-nya dimasukkan, terus dikalikan nih. 3 kali 0, 0. 0 dikurangi 5, negatif 5. Fungsi 1 juga sama. 3 dikali 1. X-nya ini diganti berurutan sesuai dengan daerah asal yang diminta. 3 dikurangi 5, negatif 2. 2 juga sama, berarti ini 3 kali 2, 6. 6 dikurangi 5, 1. Ini tetap 3. Yang di dalam ini asalnya X ganti dengan 3, berarti 3 kali 3, 9. 9 dikurangi 5, 4. Jadi daerah hasilnya adalah negatif 8, negatif 5, negatif 2, 1, dan 4. Pembahasan nomor 4. Nah, dipunyai fungsi X itu 4X plus A. Dan nilai dari F4 atau nilai dari fungsi 4 adalah 20. Tentukan nilai dari A. Tulis dulu yang diketahui. Fungsi X sama dengan 4X plus A. Lalu fungsi dari 4 adalah 20. Maka dari kedua ini dikombinasikan. Fungsi X kan 4X plus A. Fungsi dari 4, 20. Maka
Fungsi dari 4 itu bisa kita tulis 4 kali 4. X di sini diganti 4 sesuai dengan yang diketahui ya. Ditambahkan A hasilnya 20. Sesuai dengan yang diketahui fungsi dari 4 adalah 20. Nah, kalau sudah kita hitung 4 kali 4, 16. 16 ditambah berapa? Hasilnya 20. Tentu saja jawabannya 4 ya. 16 tambah 4 kan 20. Caranya adalah A sama dengan A-nya tetap, 20-nya tetap, yang pindah ruas yang ini. Asalnya penjumlahan menjadi pengurangan. Atau positif ini menjadi pengurangan. A sama dengan 20 dikurangi 20 dikurangi 16. Hasilnya adalah 6. Bisa dipahami ya anak-anak? Kita lanjut ke nomor 5. Hampir sama tipenya. Fungsi X, 6X dikurangi 3. Dan nilai dari fungsi B adalah 27. Kita tulis fungsi X 6X dikurangi 3. Sudah. Fungsi B sama dengan 27. Dari dua informasi ini, kita satukan menjadi fungsi B sama dengan 6B. Asalnya kan 6X, karena di sini B kita ganti B. Dikurangi 3 tetap hasilnya 27. Nah, kita hitung 6B, berarti kan berapa dikurangi 3 itu hasilnya 27. Berarti kan 30 dikurangi 3 kan, jawabannya 27, berarti 6B itu harus 30. Nah, cara mencarinya adalah 6B-nya ditulis di sini, negatif 3-nya atau kurang 3 ini pindah menjadi penjumlahan. Kalau pengurangan jadi penjumlahan, kalau penjumlahan jadi pengurangan. Sudah ya, 6B sama dengan 30. 6B itu artinya 6 dikali B. Maka perkalian menjadi pembagian. Tadi kan 6B itu artinya 6 kali B. Berarti B sama dengan 30 dibagi 6. Asalnya perkalian, pindah ke kanan jadi pembagian ya. 30 dibagi 6 hasilnya 5. Jadi B ketemu 5. Itu pembahasan soal yang kemarin. Nah, untuk hari ini soalnya juga ada 5, tapi langsung kita bahas. Silahkan dicatat di buku tulis ya. Yang pertama, diketahui himpunan P 1, 2, 3, 5 dan Q 2, 3, 4, 6, 8, 10. Jika ditentukan himpunan pasangan berurutannya kayak gini. 1 berpasangan dengan 2, 2 berpasangan dengan 4, 3 berpasangan dengan 6, 5 berpasangan dengan 10. Tidak ada pasangan lain ya. Maka relasi himpunan P ke Q adalah A kurang dari, B setengah dari, C 2 kali dari, D kuadrat dari. Kita coba dulu, misal kalau kurang dari, apakah benar? 1 kurang dari 2, itu benar. Tapi 1 juga kurang dari 3, 1 juga kurang dari 4, 1 juga kurang dari 6, dan seterusnya. Padahal di sini tidak ada. Yang ada itu hanya 1 dan 2, berarti kurang dari itu tidak tepat. Sekarang setengah dari. 1 setengah dari 2, benar nggak? Iya, setengahnya benar. 2 setengah dari 4, benar. 3 setengah dari 6 juga benar. 5 setengah dari 10. Nah, ada lagi yang belum tertulis? Sudah semua, berarti jawabannya adalah setengah dari. Jadi relasi yang menghubungkan adalah setengah dari. Sudah ya, kita lanjut ke nomor 2. Nah, di sini ada soal cerita kayak gini. 4 orang anak bernama Thohir, Erik, Taufik, dan Zainul mempunyai kesukaan masing-masing. Kesukaan Thohir belajar kelompok dan menulis cerpen. Kesukaan Erik bermain komputer dan renang. Kesukaan Taufik menulis cerpen dan renang. Dan kesukaan Zainul renang saja. Anak yang mempunyai kesukaan menulis cerpen tetapi tidak suka belajar kelompok adalah. Kalau kita menganalisis langsung dari tulisan ini, kita akan sedikit kesulitan. Untuk mempermudahnya, kita daftarkan dulu. Thohir, dia suka cerpen dan belajar kelompok, menulis cerpen maksudnya. Lalu dari sini ya, Erik,
dia suka komputer dan renang, kita tulis. Taufik, dia suka cerpen dan renang. Zainul, dia hanya suka renang. Pertanyaannya, anak yang mempunyai kesukaan menulis cerpen. Nah, dari sini kan gampang. Jawabannya nanti antara Thohir dan Taufik. Ada terusannya, tetapi tidak suka belajar kelompok. Suka cerpen, tidak suka belajar kelompok. Berarti jawabannya adalah Taufik. Taufik, cerpen dan renang. Tidak ada belajar kelompok di daftar kesukaannya Taufik. Gampang kan kalau kita menjabarkan informasinya atau meringkas informasinya seperti ini. Lanjut nomor 3. Diketahui himpunan pasangan berurutan ada Romawi 1, 2, 3, 4. Himpunan pasangan berurutan yang merupakan pemetaan atau fungsi adalah mana yang pemetaan dan mana yang bukan. Kalau pemetaan, ciri-cirinya itu depannya harus beda semua. Lihat ya, ini 0, 0, 2, 4, 6. Beda semua depannya. Maka dia termasuk pemetaan. Ini ada 1, 2. Cukup lihat yang depannya saja. 1, 2. Di sini ada 2. Ini ada 2 lagi. Ada 1 lagi. Ada 1. Berarti itu bukan himpunan. Nah, ini ada 1, 2, 3, 4. Lihat depannya saja ya. Cukup lihat bagian depan. Oh, ini berbeda semua. Berarti dia pemetaan. Kalau yang bawah ini ada 5 sama 5, 4 sama 4. Berarti dia bukan pemetaan. Maka jawabannya 1 dan 3, yaitu B. Nomor 4. Nah, ulangi lagi sebelum lanjut ke nomor 4. Ingat-ingat ya. Intinya kalian lihat yang paling depan. Kalau yang paling depan ini ada yang sama, antar kurungnya berarti dia bukan pemetaan. Ini kan sama. Ada 1 sama 1. Yang sini 5 sama 5. Maka dia bukan pemetaan. Bisa dipahami? Oke, kita bisa lanjut ke nomor 4. Kita punya himpunan A, anggotanya A, B. Lalu himpunan B, anggotanya 1, 2, 3. Maka banyak pemetaan. Masih ingat rumusnya apa? Banyak pemetaan A ke B sama dengan jumlah anggota B atau banyaknya anggota B dipangkat banyaknya anggota A. Maka kita hitung dulu. Banyaknya anggota B ada berapa? Ada 3. 1, 2, 3. Banyaknya anggota A ada berapa? Ada 2. A dan B berarti 2. Maka banyak pemetaan sama dengan 3 pangkat 2. 3 pangkat 2 artinya 3 kali 3 ya. Hasilnya 9. Jawabannya D. Kita punya himpunan P anggotanya ABCD dan himpunan Q anggotanya 1, 2, 3. Maka banyaknya korespondensi satu-satu yang mungkin dari P ke Q adalah, ingat korespondensi satu-satu, P ke Q rumusnya adalah kita ambil salah satu yang paling sedikit ya, banyaknya anggota P misal, banyaknya anggota P faktorial, atau boleh juga banyaknya anggota Q faktorial. Nah, caranya bagaimana? Perhatikan, anggota P jumlahnya ada 3, banyaknya 1, 2, 3. Maka banyaknya korespondensi sama dengan 3 faktorial. 3 faktorial artinya 3 kali 2 kali 1. 3 kali 2, 6. 6 kali 1 tetap 6. Jawabannya berarti B. Nah, terima kasih. Sekian pembahasan soalnya. Silakan diulangi agar kalian paham. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.